Celebuk, cerita lewat buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kak Ade dan Ando dimanapun berada. Bertemu lagi dengan Kak Ade dan Ando Channel. Apa kabar semuanya? Kak Ade harapkan semuanya baik-baik saja ya. Adik-adik, sahabat Kak Ade dan Ando Channel dimanapun berada, pada kesempatan kali ini Kak Ade ingin membawakan sebuah cerita melalui read aloud atau membaca buku dengan nyaring. Adapun judul buku ini adalah tentang cerita cendekiawan muslim yang bernama Ibnu Sina, atau yang terkenal dengan Bapak Kedokteran Modern. Ayo adik-adik, ada yang tahu? Wah, pinter. Yuk, kalau yang belum tahu dan ingin tahu, kita lanjutkan dan simak videonya. Jangan di skip. Jangan lupa sebelumnya silahkan di like, subscribe, dan di share ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ceritanya. Adik-adik yang berbahagia, di buku cerita cendekiawan muslim ini yang berjudul Ibnu Sina yang diterbitkan oleh Nusa Bahana Abadi dengan penulis Ali Nurdin, ilustrator Teguh Bekti Pangestu, dan desain layout Muhammad Reza. Adik-adik yang berbahagia, adakah yang sudah tahu siapa nama Ibnu Sina itu ya? Iya, nama lengkap Ibnu Sina adalah Abu Ali Husain bin Abdillah. Ia lahir pada tahun 980 Masehi di Apyasna, atau yang sekarang terkenal dengan negara Uzbekistan. Ayah Ibnu Sina adalah seorang pegawai di pemerintahan. Ayahnya sangat memperhatikan hal-hal yang berkenaan dengan pendidikan Ibnu Sina. Suatu hari dipanggillah Ibnu Sina. Anakku Ibnu Sina, kemarilah nak. Iya ayah, ada apa? Kemarilah. Baik ayah. Ingat ya nak, Iya ayah. menuntut ilmu itu wajib hukumnya, sesuai apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi ayah harapkan kamu bisa terus menuntut ilmu. Baik ayah, aku akan selalu menuruti apa yang diperintahkan oleh ayah. Aku akan semangat belajar. Wah, hebat bukan adik-adik? Ibnu Sina sejak kecil selalu semangat belajarnya. Kakak harapkan adik-adik juga sama ya seperti Ibnu Sina. Kira-kira lanjutnya bagaimana ya? Yuk, kita lanjutkan ceritanya. Di umur yang 5 tahun, Ibnu Sina sudah belajar ilmu pendidikan. Ibnu Sina terus belajar dengan semangat adik-adik di kota kelahirannya. Ada yang tahu tidak? Di usia yang 5 tahun itu, ternyata Ibnu Sina telah mendalami Al-Quran. Nah, bukan hanya Al-Quran adik-adik, ia juga mempelajari ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir Al-Quran. Dan yang luar biasanya lagi, adik-adik yang soleh-soleha, ternyata Ibnu Sina di usia yang 10 tahun ia telah mampu menghafalkan Al-Quran. Masya Allah. Adik-adik, hafal juga nggak Al-Qurannya? Wah, pasti Kak Ade yakin adik-adik juga hafal ya. Kita lanjutkan ceritanya. Setelah Ibnu Sina menghafal Al-Quran ketika genap umurnya 10 tahun, ia terus belajar
ia giat belajar dan tidak merasa puas dengan pelajaran yang telah didapatkannya. Maka ketika Ibnu Sina menginjak dewasa, Ibnu Sina terus mempelajari banyak ilmu adik-adik. Bukan hanya ilmu agama, ia pelajari juga ilmu matematika, ilmu kimia, ilmu biologi, bahkan dia pun mempelajari ilmu kedokteran. Dan akhirnya ketika Ibnu Sina terus mempelajari ilmu kedokteran, hingga akhirnya Ibnu Sina menjadi ahli di sebuah bidang mata pelajaran, terutama bidang kedokteran adik-adik. Bahkan ketika usianya sudah mencapai 16 tahun, ia sudah dikenal oleh orang-orang menjadi ahli pengobatan. Wah, luar biasa bukan? Siapa yang ingin menjadi seperti Ibnu Sina? Wah, pasti adik-adik pasti ingin menjadi seperti Ibnu Sina ya. Maka jangan lupa terus belajar. Cerita berikutnya adalah pada suatu ketika orang-orang sudah mengenal Ibnu Sina sebagai ahli pengobatan, di sebuah negeri yang bernama Bukhara, ada seorang raja yang sedang jatuh sakit adik-adik. Dan ternyata tidak ada satupun tabib yang bisa menyembuhkan penyakit dari raja itu. Maka suatu saat dipanggillah pengawal oleh raja ini. Pengawal kesinilah. Pengawal pun dengan bergesa-gesa langsung menuju ke raja yang memanggil. Iya, baik Paduka, ada apa? Raja pun kesakitan. Aku dengar ada seorang tabib ahli pengobatan yang bernama Ibnu Sina. Apakah kamu bisa memanggilnya? Oh, siap Paduka. Aku akan memanggilnya Paduka, sebagaimana yang engkau telah perintahkan. Lalu pengawal tersebut langsung mencari Ibnu Sina dan membawa ke istana untuk mengobati raja yang sedang sakit tersebut. Singkat cerita, Ibnu Sina pun sampai ke istana Raja Bukhara itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Ibnu Sina, perintah raja kepada Ibnu Sina. Baik Paduka. Apa yang raja derita? Tanya Ibnu Sina. Aku tak tahu sakit apa, Ibnu Sina. Yang jelas semua tabib yang sudah aku panggil tidak bisa dapat menyembuhkan penyakitku, jelas raja kepada Ibnu Sina. Kemudian Ibnu Sina pun memeriksa keadaan raja dan mengobatinya. Tak lama kemudian, dengan wasilah dari obat-obatan yang diracik oleh Ibnu Sina dan dengan izin Allah, luar biasa, raja pun sembuh adik-adik. Alhamdulillah, aku kagum akan keahlianmu Ibnu Sina. Semua tabib tidak mampu menyembuhkan penyakitku. Jika tidak ada kamu, mungkin nyawaku tidak dapat tertolong lagi, ungkap raja kepada Ibnu Sina. Apa yang menjadi jawaban Ibnu Sina adik-adik? Aduh, saya hanya berusaha sedangkan yang memberikan kesembuhan adalah Allah sang raja. Luar biasa, Ibnu Sina sangat merendah. Sebagai rasa terima kasih, maka raja pun menawarkan jabatan kepada Ibnu Sina. Ibnu Sina, sebagai rasa terima kasihku, maukah kau tinggal di istana dan menjadi penjabat di istanaku? Kata raja menawarkan kepada Ibnu Sina.
Namun, tawaran yang baik itu ditolak baik-baik juga oleh Ibnu Sina. Justru ia malah hanya meminta raja untuk mengizinkan agar ia bisa diperbolehkan tinggal di perpustakaan istana untuk membaca semua buku yang ada di sana. Terima kasih sang raja atas tawaran yang baik itu. Tapi aku hanya ingin engkau bisa mengizinkan aku untuk tinggal di perpustakaan ini. Aku ingin membaca semua buku-buku yang ada di sini. Oh, hanya itu permintaan kamu, Ibnu Sina? Luar biasa. Boleh. Silakan sepuasnya. Silakan tinggal di perpustakaan ini. Akhirnya Ibnu Sina pun diizinkan oleh raja untuk menempati perpustakaan istana. Setelah itu, Ibnu Sina banyak membaca buku-buku yang ada di perpustakaan milik raja itu. Ia juga bukan hanya membaca, bahkan ia bisa menulis karya-karya ilmiahnya tak kurang dari 260 buah buku. Luar biasa adik-adik. Dan ternyata buku-buku itu berisi tentang ilmu-ilmu kedokteran. Oleh karena itu, Ibnu Sina adik-adik, ia dijuluki sebagai Bapak Kedokteran Dunia. Hebat bukan adik-adik? Nah, selanjutnya dengan ketekunan dan semangat Ibnu Sina untuk terus belajar, membaca, menulis, belajar, akhirnya dia menjadi salah satu orang yang sangat dikenal dalam dunia kedokteran. Dan akhirnya pada usia 57 tahun, tepatnya pada bulan Ramadan tahun 1037 Masehi, Ibnu Sina wafat, meninggalkan dunia ini. Ia dimakamkan di Tehran. Hingga saat ini namanya tetap dikenang oleh semua orang adik-adik di seluruh dunia. Sebagai apa? Sebagai ilmuwan kedokteran muslim yang terkenal dan orang-orang barat mengenal dengan nama Avicenna. Nah, adik-adik tahu kan? Avicenna itu sebenarnya adalah nama julukan yang diberi oleh orang-orang barat kepada muslim atau cendekiawan muslim, ilmuwan muslim kita, yaitu Ibnu Sina. Luar biasa. Sekali lagi, yuk, siapa yang mau menjadi penulis Ibnu Sina? Wah, keren. Maka belajar, membaca, menulis, dan belajar. Tetap semangat. Itu yang bisa Kak Ade sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.